tengah hiruk-pikuk sepak bola nasional, satu nama tiba-tiba mencuri sorotan, Timur Kapadze. Pelatih 44 tahun yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang kesuksesan Uzbekistan, kini justru muncul sebagai teka-teki baru bagi PSSI. Keputusan mendadaknya untuk mundur dari posisi asisten pelatih Uzbekistan membuat publik terhenyak. Bukan karena performanya buruk, justru sebaliknya. Uzbekistan sedang berada di fase terbaik. Namun Kapadze memilih pergi, dan rumor pun tak terbendung. Banyak yang meyakini ia sedang disiapkan untuk mengisi kursi panas pelatih kepala timnas Indonesia. Menariknya, setiap kali nama Kapadze muncul, bayang-bayang Shin Tae-yong ikut terbawa. Keduanya dianggap memiliki filosofi yang mirip, seolah berasal dari aliran sepak bola yang sama cepat, modern, disiplin, dan berani bertaruh pada pemain muda. Un gol che profuma di scudetto al 42esimo, non poteva che Formasi mirip STY, tapi dengan cita rasa lebih tajam. Jika rumor itu menjadi kenyataan, Indonesia bisa saja kembali ke setelan pabrik. Era STY Kapadze dikenal gemar memakai formasi 3 back mulai dari 3-4-3 hingga 3-5-2. Pakem yang sangat identik dengan apa yang kita lihat dari timnas Indonesia selama 5 tahun bersama Shin Tae-yong. Bedanya, STY membangun fondasi dari pertahanan, Kapadze membangun dari agresivitas. Jika STY adalah arsitek yang mengutamakan tembok kokoh lebih dulu, Kapadze adalah nahoda yang memilih badai sebagai rute perjalanan. Ia menuntut bek sayap terlibat penuh dalam serangan, menekan lebih tinggi, dan memaksa lawan bertahan sedalam mungkin. Kita seperti akan melihat versi lebih galak dari skema 3 bek yang dulu sempat jadi identitas Garuda. Statistik keras, tak terkalahkan dan serba fleksibel. Keunggulan Kapadze bukan sekadar gaya, tapi juga data. Sejak Januari 2025, dalam 256 hari masa kerja bersama Uzbekistan, ia tak terkalahkan dalam 8 pertandingan. 13 gol berhasil mereka ciptakan, dan hanya 5 kali merasakan gawangnya bergetar. Lebih menarik lagi, Kapadze bukan tipe pelatih yang kaku. Selain 3-4-3, ia beberapa kali menurunkan 4-3-3 atau 4-2-3-1 untuk menyesuaikan karakter lawan. Variasi taktiknya membuat alur serangan Uzbekistan sangat cair, kadang lebar, kadang direct, kadang sabar, dengan build-up bertahap. Satu ciri khasnya terlihat jelas, transisi mereka rapi, dan intensitasnya tak pernah turun. Tipe pelatih seperti ini sangat dibutuhkan Indonesia yang belakangan terlihat stagnan dalam efektivitas menyerang maupun bertahan. Raja regenerasi, berani percaya pada darah muda. Jika harus memilih satu alasan yang membuat publik begitu penasaran, mungkin ini jawabannya. Kapadze dikenal sebagai pelatih yang tak pernah ragu mengorbitkan pemain muda. Dalam 8 pertandingan saja, ia menjajal 35 pemain berbeda. Keberaniannya ini bukan sekadar eksperimen, tapi memang menghasilkan bintang. Nama-nama seperti Abosbek Faizulaev hingga Abdurauf Buriev merupakan hasil tangan dinginnya. Ia bahkan membawa Uzbekistan U23 melaju sampai final Piala Asia U23 2024 dan memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Catatan yang menegaskan bahwa ia bukan hanya pelatih taktik, tapi juga pembangun generasi untuk Indonesia yang sedang membuka jalan regenerasi baru. Karakter seperti ini jelas sangat cocok. Timnas butuh pelatih yang berani memberi panggung, bukan sekadar menunggu pemain matang dengan sendirinya. Che profuma di scudetto al 42esimo, non poteva. Kedatangan misterius di Jakarta. Drama semakin panas.
ketika Kapadze tertangkap kamera sedang berada di Jakarta pada 21 November 2025. Ia bahkan sempat menunaikan salat Jumat di Masjid Istiqlal. Sontak publik menduga inilah momen mata-mata PSSI mengundangnya untuk negosiasi. Namun pengamat sepak bola, Effendi Ghazali, buru-buru menepis isu tersebut. Menurutnya, Kapadze datang hanya untuk berlibur, bahkan sudah punya jadwal untuk melanjutkan perjalanan ke Lombok dan Bali. Tetap saja, publik ragu. Waktunya terlalu pas. Kedatangannya terlalu tepat. Apalagi PSSI memang dijadwalkan melakukan wawancara kandidat pelatih minggu depan. Dan kita tahu, dalam dunia sepak bola, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Peluang masih terbuka, meski PSSI mengaku kandidat mereka sebagian besar masih terikat kontrak. Posisi Kapadze sebagai free agent menjadikannya pilihan yang sangat realistis. Ia muda, agresif, modern, fleksibel, dan punya visi pembinaan jangka panjang. Kriteria yang kini mulai jadi standar baru bagi pelatih tim nasional. Akhirnya, publik hanya bisa menunggu keputusan resmi PSSI. Siapapun yang terpilih, satu hal pasti, tugas besar menanti. Indonesia butuh arah, identitas, dan keberanian untuk melompat ke level berikutnya. Dan di tengah semua spekulasi itu, nama Timur Kapadze kini menjadi kandidat yang paling banyak diperbincangkan.